Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membalas WA. Tadi WA ini saya tidak yakin namanya itu ya. Dia tanpa menyebutkan nama dan profilnya cuman dikasih tanda simbol-simbol gitu ya, jempol, hati gitu, simbol jempol, simbol hati. Tidak mencantumkan namanya dan dia tidak memperkenalkan namanya, tetapi fotonya sih foto di mimbar, berarti ini pendeta ya. Maki-makinya luar biasa, sudah pasti pendeta Tritunggal ya. Anda itu sesat, mengatakan Taurat batal katanya. Anda yang nggak ngerti, kalian pendeta Tritunggal yang nggak paham, kok maki-maki ke HTD yang paham coba? Ya, HTD paham Alkitab, Anda tidak paham. Coba kita tes ya. Begini judulnya. Ya. Yang batal perintah dan ketentuan Taurat. Yang batal perintah dan ketentuan Taurat. Kalau cuman perintah doang nggak batal. Kalau cuman ketentuan doang nggak batal. Yang batal itu perintah dan ketentuan Taurat. Contoh, 10 firman batal nggak? Yang di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ayo Pak, kamu yang maki-maki saya, 10 firman batal nggak? Sebab 10 firman itu cuman perintah, nggak ada ketentuan. Ketentuan itu tata cara. Ya, di dalam bahasa Inggris ordinance ya, tata cara. Yang batal perintah dan tata cara atau ketentuan Taurat. 10 perintah Allah batal enggak? Ya enggak. Kan di situ cuman perintah, enggak ada tata cara. Hari Sabat gimana? Hari Sabat enggak batal. Ya, tetap kita harus hari Sabat, cuman hari Sabatnya tidak harus Sabtu, itu aja. Karena Matius 12 ayat 8 ya. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat ya. Jadi hari Sabat itu boleh Minggu sampai Minggu lagi. Mau hari Senin boleh ibadah hari Senin, boleh hari Selasa boleh, tidak harus hari Sabtu, tidak harus. Itu yang disebut hari Sabat ya, di era Perjanjian Baru. Jadi 10 perintah Allah tidak batal, tidak batal. Ingat, yang batal itu perintah dan ketentuannya. Contoh, perintah untuk kurban, yaitu kurban apalah, kurban penghapus dosa, penghapus apa, yaitu pakai domba. Ada ketentuannya nggak? Ada, tata caranya begini nih. Nanti ini kamu ambil lemaknya, terus ini dibakar. Itu namanya perintah dan tata cara. Itu yang batal. Persepuluhan batal nggak? Batal. Sebab persepuluhan ada perintah, ada tata cara. Ini loh persepuluhan, bayar persepuluhan. Tata caranya gini nih. Kamu ambil dari yang terbaik seberkeadaan seterusnya. Kamu kasih ke sana, itu tata cara. Yang beginian perintah dan tata cara batal. Buah sulung batal nggak? Batal, sebab ada perintah, ada tata caranya. Perintah memberi buah sulung, ada caranya begini. Merayakan Paskah batal nggak? Batal, sebab ada perintah merayakan Paskah, mengingat Paskah, ada tata caranya. Nyembelih kambing terus begini, nyembelih domba terus begini. Yang itu batal. Makanya Kristen tidak merayakan Paskah. Pendeta yang masih ngotot Kristen kok merayakan Paskah, Anda tidak baca Alkitab, tak kasih tahu. Ya, orang nggak baca Alkitab, nggak paham kok maki-maki yang ngerti Alkitab loh. Aneh ya loh. Bapak yang maki-maki ya, foto sih di mimbar gereja ya, tapi nggak berani ngasih tahu namanya siapa ya. Tak blok, akhirnya tak blok ya. Nah, kalau cuma maki-maki kayak gitu buat apa? Jadi yang batal adalah perintah dan tata cara. Di dalam bahasa Inggris ordinance, di Alkitab ditulis ketentuan. Anda kan nggak paham nih perintah dan ketentuan ya toh. Kalau cuma perintah toh nggak batal. Contohnya Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ke 10 firman itu perintah ya toh. Kasihlah orang tuamu terus itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan, itu perintah. Ada ketentuannya nggak? Jangan membunuh itu maksudnya gini, kalau membunuhnya itu karena terpaksa boleh, itu namanya ada ketentuan. Ini kan nggak ada, Keluaran 20 nggak ada ketentuannya. Jadi nggak batal, enggak ya.
Mari kita bahas ya. Yang menjadi kontroversi kan Matius 5 ayat 17 sampai 18. Aku datang tidak untuk membatalkan ya, tetapi untuk menggenapi. Langit dan bumi tidak akan berlalu, yaitu lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu iota, satu titik. Ya, satu bagian terkecil dalam Taurat batal ya. Jadi lebih mudah langit bumi lenyap daripada membatalkan satu titik dalam Taurat. Betul, karena Yesus nanti pada waktu kiamat dia duduk di tahta putih di dalam Wahyu 20 ayat 10, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Tuing, lenyap, mudah bagi Yesus. Bagi Yesus melenyapkan langit dan bumi itu mudah. Tapi membatalkan Taurat dia harus mati dulu, Saudara. Harus mati dulu disalib. Ya, rentetannya panjang, ya. Yohanes Matius 5 ayat 18, kecuali langit dan bumi yang lenyap atau semua sudah digenapi. Yohanes 19 ayat 30 Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah digenapi dengan mati disalib. Lebih sulit nih mau batalin perintah dan tata cara Taurat ya. Lalu Efesus 2 ayat 15 ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, perhatikan, perintah dan ketentuannya, maksudnya perintah dan tata cara ya, untuk menciptakan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Jadi yang batal itu Taurat, perintah dan ketentuannya ya. Clear? Jadi jangan cuma maki-maki ya Pak Pendeta ya. Maki-maki nggak berani nunjukin jati dirinya ya, mohon maaf saya blok ya. Tapi terakhir ini udah nggak banyak. Kemarin ada juga, kemarin satu, hari ini berarti saya ngeblok satu ya. Bapak Pendeta ya, Anda semua di luar sana yang ngaku pendeta, nyalimu mana? Ayo debat sama HTD. Mau ketemu boleh, mau lewat Zoom boleh. Ya. Ya. Kami 10 kali mengadakan tayangan Zoom setiap bulan loh, belum hari Minggu. Hari Minggu kalau ibadah, berarti 14 kali itu. Ya. Habis ibadah bisa dialog dengan tema ibadah itu, ya. Janganlah kalau kalian cuma mau maki-maki gitu, nyalimu mana? Ayo debat dengan HTD, pakai ayat Alkitab, kan begitu mestinya. Ya, saya ulang, yang batal adalah perintah dan tata cara. Kalau cuma perintah tok tidak batal, kalau cuma tata cara tok tidak batal. Memang nggak ada sih tata cara tok, pasti perintah dan tata cara. Perintah tok atau perintah dan tata cara. Ya, 10 firman itu cuma perintah, nggak pakai tata cara. Ya, nggak pakai tata cara, jadi tidak batal. Mengasihi sesama, hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan itu, tidak ada yang batal ya. Clear sampai sini ya Bapak-bapak semua, para pendeta-pendeta ya, sebaiknya Anda itu hadepin, ayo punya nyali untuk berhadapan dengan HTD. Mau ketemu boleh, mau lewat Zoom boleh ya. Ingat, kita ngomong hanya pakai ayat. Kalau nggak bisa nunjukin ayat, atau Anda coba puter-puter pakai Ibrani lah, pakai apalah, nggak usah. Ya, Anda cuman mempermalukan dirimu sendiri, ya. Sebaiknya ayo pakai Alkitab LAI bahasa Indonesia titik. Nanti Anda akan tepuk jidat. Bener semua yang tertulis di Alkitab. Ternyata HTD paham Alkitab super teliti sekali. Sampai kata-kata aturan dan ketentuannya pun teliti, gitu. Maka tidak bertentangan ketika Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat, lalu berubah menjadi Taurat iman di dalam Roma 3 ayat 31. Maka Paulus bilang, apakah kami membatalkan Taurat karena iman? Sama sekali tidak, juga justru kami meneguhkannya. Makanya kan Paulus yang menulis sunat hati atau kemudian ya segala sesuatunya lah. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus saling benar. Bapak Ibu semua yang mau ini ikut sekolah Alkitab yuk ya. Online, tidak mengganggu jadwal Anda kerja dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia untuk program sarjana yang disebut Bachelor of Bibliology Study. Dijamin cuman Alkitab tok, nggak pakai tafsir, nggak pakai teologi, cuman Alkitab tok. Program pakai bahasa Indonesia, Bachelor of Bibliology Study ya, itu sarjana Alkitab ya. Sekolah tinggal kitab online, atau Anda mau ikut program master ya. Program master disebut MBSOL ya, Master Bibliology Studies Online. Kalau program MBS semuanya in English, harus pakai bahasa Inggris ya, sebab kita mencetak Anda para master ini menjadi
penceramah-penceramah dunia, level dunia ya. Ya nggak apa-apa, bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris logat Jawa atau logat Cina, nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu ya. Karena sekarang di era keterbukaan ini nggak masalah kok, malah bagus gitu. Semua orang tahu, oh ini pendeta HTD dari Indonesia nih, logatnya logat bahasa Indonesia. Kalau bilang yes itu ya gitu ya. Ya kadang-kadang diselipin pakai kalimat-kalimat bahasa Indonesia biar mendunia ya toh. Ya. Ayo ikut program BBS itu bahasa Indonesia atau Master of Bibliology Study itu in English. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.